Ya, mbaknya yang di kelas diputerin intinya. Kok nggak jadi? Ya. Ah, gitu sih. Telo. Saya gedein dulu. Iya, sambil ngomong, Mbak. Oke. Ya. Hai guys, kita lagi Ah, gitu. offline. Kejem sendiri mana? Ulang. Kejem sendiri tahu nggak sih? Ini namanya hybrid ya, hybrid. Iya. Loh, kok terang sih? Iya. Udah? Ya. Mau offline. Iya. Ya, gantian nanti, gantian. Ini siapa aja? Ini siapa? Dirimu. Eka, ini. Gita, itu. Atar. Terus Tasya. Ini. Hai. Ini loh yang di tengah ini. Iya. Loh, itu yang belakang? Oh, tadi yang ngomong ini. Aduh. Harus minum dulu. Ini Tasya ini. Yang itu. Selawati. Yang belakang. Iya. Ini Tiara. Pagi apa sih? Pagi. Rafki ini. Tiara. Ya. Ya, oke ya. Oke. Kita belum ya. Kelihatan ya. Oke. Kok ini oke. Ya, oke ya. Iya, absen. Kan kita nggak di lab. Di LMS, di LMS. Iya. Ya, sekarang. Kasih waktu. Oh iya, belum saya share. Aduh, emang belum. Emang belum. emang belum. Emang belum. Mana dia? Ah, share screen. Ah, nih baru kelihatan. Ya, sip. Ya. Ya, oke. 43. Ya, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Oke, selamat selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada sedikit apa istilahnya ya, pergeseran waktu ya. Jam pertama Bu Arni ya. Bu Arni, kemudian saya jam pertama juga di lab tapi masih teori. Jam pertama saya pengantar sistem basis data yang TI. Nah, anak TI tadi pagi sudah kuis tadi pagi ya.
Kalau ini saya mau liatin. Minggu depan kuis ya. Kuisnya kayak begini nih. Jadi tadi pagi anak ada ya. Oke. Mana dia? Saya udah masuk ini, kenapa nggak mau? Ya, oke. Minggu depan kita dari jam berapa ya enaknya ya? Kira-kira pindah-pindahan berapa menit? Bu Arni. Ini saya share kelihatan ya. Nih, oke. Jadi gini, minggu depan kita kuis. Saya mau ngeliatin kuis anak TI. Saya ngajar pengantar sistem basis data. Ini nanti kalau di anak TI-nya, ini direkam nggak? Direkam ya. Oke ya. Jadi kalau anak TI tadi itu di 30 menit terakhir ya, 30 menit terakhir karena materinya mereka nggak terlalu banyak. Tapi kalau anak SI ya sepertinya kuisnya baru minggu depan ya. Jadi coba kita berhitung ya. Anda selesai jam berapa kuliah? Yang pertama 10. Tadi jam berapa selesai? Ya. Ya. Ya, saya share screen anak yang di rumah kelihatan? Kelihatan ya? Pengantar teknologi informasi. Suaranya kedengaran ya, suara? Kedengeran, Pak. Oke, ya oke. Minggu kedua ya. Oke, tanggal berapa sekarang? Tanggal geser dikit lah. Tanggal 22 bulan 9 2020. Minggu keberapa sekarang? Minggu kedua. Jadi kalau anak TI-nya itu di minggu kedua saya kasih kuis ya. Tapi kalau anak SI-nya kuisnya saya berikan di minggu yang ketiga. Kuisnya kayak gimana? Silakan diperhatikan kuisnya seperti ini. Mana dia? Gini ya. Nanti ada ini nilai apa namanya? Ada 20 soal ya, ada 20 soal seperti ini. Ini ada 20 soal. Ya, ini pengantar teknologi, pengantar sistem basis data. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, soalnya ada beberapa tipe. Yang pertama, kalau dia bulat seperti ini ya. Kalau bulat seperti ini, maka jawabannya pilih salah satu ya. Ini kalau kita pilih salah satu.
Tapi kalau kotak seperti ini, nah kotak seperti ini, maka jawabannya bisa pilih 1, bisa pilih 2, bisa pilih 3, bisa pilih semua, atau bisa pilih 4, bisa pilih semua. Nah ini nanti masing-masing ada nilainya gitu ya. Kemudian ada juga yang sistemnya seperti ini. Sistemnya adalah ini seperti ini, true sama false, true sama false, true sama false. Jadi kalau true sama false, Anda baca dulu soalnya, kemudian diperhatikan apakah dia true atau false, gitu ya. Nah, kalau yang jam pertama tadi saya bikin mereka di akhir kuliah gitu ya, di akhir kuliah. Bapak suaranya kecil. Oh iya benar, kita gedein. Sekarang gede nggak? Oh iya. Nah ya, oke. Nah itu, nah kita lihat coba. Share screen lagi, mana dia? Mana tadi? Ini ya, oke. Oke kelihatan ya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus nggak? Nggak kan ya? Nggak ya? Loh kamu sekarang pakai gadget juga. Luar biasa. Ya oke. Ya jadi minggu ketiga kita kuis ya, kuis. Nah kuisnya ini nanti di awal. Materinya kapan? Materinya sekarang ya. Jadi nanti materinya dari pembahasan minggu ini. Enaknya kalau Anda selesai 10.30, saya juga mungkin ada trouble ya. Berarti 10.45 kita mulai jam berapa kuisnya? Jam 11.30 itu kan selesai. Jam kedua kan 10.40 ya. Jadi kalau mulai kuis jam 11 kayaknya nggak masalah ya. Ya oke. Jadi kita mulai kuis jam 11 sampai jam setengah jam aja. 11.45 lah. 11.45. Ya, nanti di sini ada Anda bisa 2 kali ikut kuisnya ya, bisa 2 kali ya, bisa 2 kali. Tadi kalau mau saya perlihatkan nilainya, nilai yang anak pagi tadi, karena ini banyaknya teori, kalau kita mau kita bikin praktek juga bisa ya. Prakteknya bisa bongkar PC atau install aplikasi gitu. Nah, kalau kita mau lihat mana tadi? Nih ya, saya mau lihatin nilai ya. Nggak pada kenal kan anak TI-nya? Kenal nggak? Coba kita lihat nilainya. Bagus-bagus tadi. Mana tadi? Ya, ada yang kenal nggak anak TI? Ya, 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 ya. Oke, mana sih? Bilal. Ini dia. Oke. Ya, oke. Kita lihat nilainya ya. Nah, hasil dari kuliah seperti ini. Jadi saya tidak perlu ngasih nilai manual karena saya sudah kasih skornya dari awal, maka jawabannya nanti seperti ini. Akhirnya adalah seperti ini. Ya, kan? Nah, kita lihat yang nilai paling besar lah. Kayak gitu. Ini nilainya nih bagus-bagus nih. Terbalik, terbalik. Nah, itu ya. Ada yang nilainya 98, ada yang nilainya 98. Ini sama banget ya. Ada yang 97, ya, kayak gitu. Karena materinya nggak banyak juga. Nah, untuk anak TI, saya sudah memilihkan materinya. Kalau Anda lihat di LMS, sudah lihat di LMS belum? Kalau Anda lihat di LMS, saya sudah upload materi minggu ini. Nanti materinya pakai bahasa Inggris, tapi nanti saya jelasin gitu ya. Kalau materi pakai bahasa Inggris, masalah nggak? Nggak ya? Ya, nih sambil belajar bahasa Inggris lah ya. Nanti satu-satu saya tanyain gitu ya. Iya, oke. Ya, ini tadi dulu.
Oke, kita nanti kalau misalnya agak roaming bahasanya bisa sambil inilah, sambil kita mana dia? Harusnya di sini. Oke ya. Oke, ada yang chat lagi. Bapak sore. Jangan-jangan di sananya yang salah. Nih saya maksimalin nih suaranya nih. Tuh. Tuh, udah tuh. Mode gede lagi. Bisa. Tuh. Udah gede sekarang. Suaranya gimana? Kok dia turun terus ya? Ya. Ya, oke. Kayak gini ya. Jadi kita akan mengambil materi dari mana dia? Kok nggak ada sih? Dia hilang ya. Oh, oke. Mana dia? Oke nih. Oke ya. Materinya ada 16 chapter ya, ada 16 chapter. Tapi mungkin kita nggak bahas semua. Ini kalau Anda lihat di LMS ya, Anda lihat di LMS, Mbak Isma baru datang. Kalau Anda lihat di LMS, saya baru upload materi minggu kedua, kelihatan nggak? Ya, kalau Anda lihat di sini ada berapa halaman? Ada 50 halaman ya, ada 50 halaman. Ini saya ambil yang tahun 2009 ya. Kalau yang terbaru-terbaru agak apa ya, nggak sinkron PDF-nya. Nah, nanti di sini kalau Anda lihat ya, oke, nanti saya menjelaskannya sambil coret-coret ya. Misalnya seperti ini. Ya, jadi mana dia? Oke ya. Nanti misalnya seperti ini, ada istilah-istilah bahasa Inggris yang kita ketemu, nanti saya tanya Anda, yang datang ditanya ya. Yang datang ditanya, kemudian sekarang di sini basic banget ya, karena mata kuliah kita apa? Mata kuliah kita adalah pengantar teknologi informasi. Betul? Pengantar teknologi informasi. Ya, supaya saya nggak bicara kemana-mana, saya ngikutin materi di sini aja. Yang pertama di sini, kalau dilihat, nanti ada chapter 2-nya, chapter 3-nya, dan selanjutnya. Nah, di sini yang menjadi masalah mungkin yang pertama, referensinya pakai bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu sulit juga bahasa Inggrisnya. Ini bukan bahasa Inggris sastra. Jadi Anda masih bisa ngikutin. Ya, di sini kenapa saya ambil di sini karena ini biasa orang ngajar PTI ya ngambilnya seperti ini dan ini lengkap gitu ya. Jadi dibahas dari awalnya. Nanti kalau semisal Anda ingin bertanya ya terlalu mudah gitu, sabar dulu karena nanti di chapter-chapter berikutnya akan ada yang lebih kompleks lagi gitu ya. Ini karena materinya adalah pengantar teknologi informasi, maka kalau Anda lihat kita scroll dari awal ya, kita lihat garis besarnya gitu ya. Nanti kita bisa lihat, oh ini udah ngerti Pak, ini belum ngerti gitu ya. Kita bahas satu-satu. Oke, saya skip aja yang di sini. Ya, yang ini kegedean nggak? Yang di rumah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Oke, ya. Di sini bicara tentang komputer literasi ya, bicara tentang komputer literasi. Kalau Anda dengar kata literasi, kira-kira artinya apa literasi? Kalau Anda bingung bahasa Inggris, nyarinya kemana? Google, betul. Google Translate itu bisa, Google Translate itu bahkan bisa ngasih tahu bagaimana cara bacanya gitu ya. Cara baca sebuah kalimat gitu ya. Misalnya kita bingung, ada istilah komputer, kemudian literasi, kayak gitu ya. Anda pengen tahu gimana sih bacanya gitu ya. Melek, Mas, melek. Melek tuh artinya. Melek, Mas, melek. Nanti jam kedua minggu depan, oh nggak masuk ya. Kalau kuliah saya boleh bawa minum ya. Boleh bawa minum, boleh bawa kopi ya. Karena itu
kalau makan jangan kalau makan. Kalau minum biar bantu konsentrasi ya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan komputer literasi? Melek ya, melek komputer. Melek ya. Jadi kalau ada lagi istilahnya digital literasi, digital ya. Literasi digital ya. Jadi kalau komputer literasi lebih umum daripada digital literasi. Maksudnya melek ya, maksudnya mengetahui. Jadi maksudnya kenapa saya ambil materi ini karena ini sebenarnya dari buku ya, ini misalnya dari buku. Ini dibahas dari awal. Nanti ada input, ada output, ada prosesor, ada software, ada aplikasi, ada communication. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah paham beberapa poinnya, karena Anda sudah melakukan setiap hari ya nggak apa-apa, karena nanti kita nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi di sini kita bicara apa? Di sini kita bicara komputer literasi. Apa yang maksud dengan literasi tadi? Mengetahui atau ya, bacanya melek ya, bacanya melek. Berarti maksudnya apa? Kita supaya mengetahui istilah-istilah yang digunakan di komputer. Kemudian di sini ada current. Apa itu current? Current knowledge and understanding of computer and their use. Apa artinya? Current itu yang sekarang ya. Current itu sekarang. Knowledge itu apa knowledge? Knowledge itu adalah pengetahuan. Pengetahuan. Ya, betul. Understanding itu apa? Understanding nggak usah diartiin ya. Of computer and their use. Dan penggunaannya. Dan penggunaannya. Saya artiin satu-satu aja. Tapi kalau bahasa Inggris katanya jangan diartiin ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita belajar sesuatu dalam bahasa Inggris. Itu sebaiknya jangan diartikan. Karena komputer di kepala kita tidak kerja 2 kali gitu ya. Ya, jadi berpikirnya pakai bahasa Inggris. Apa artinya di sini? Current knowledge and understanding of computer and their use artinya apa? Mengetahui pengetahuan sekarang dan memahami bagaimana kerja komputer dan penggunaannya, gitu ya. Kemudian dikatakan komputer ada di mana-mana ya. Anda setiap hari bawa komputer ngerasa nggak? Komputer kalau sekarang udah dikantongin ya. Ini udah dikatakan sebagai sebuah komputer. Kenapa? Apa syarat sebuah komputer? Kalau zaman dahulu HP belum bilang dikatakan sebagai komputer. Apa syaratnya sebuah hardware katakanlah dikatakan sebagai komputer? Ya, dia sudah memiliki, ini saya tulis di sini aja, lepas saja, sebuah. Jadi kalau kita mau bicara, yang kita lakukan kan aplikasi ya. Kita akan menjalankan aplikasi. Ya. Ini saya tidak bicara cloud computing ya, saya tidak bicara Docker ya. Yang lebih kompleks. Ini kita bicara yang sederhana aja. Kalau kita menjalankan aplikasi, maka aplikasi ini dijalankan di mana? Di sebuah sistem operasi. Kalau Anda perhatikan, saya tidak menggunakan Windows di sini. Ya, saya tidak menggunakan sistem operasi yang namanya Windows. Saya juga tidak menggunakan Mac ya. Ini cuma gambarnya aja Mac ya. Saya menggunakan Linux di sini. Saya menggunakan Linux dengan distribusinya adalah Ubuntu ya. Jadi nanti akan ada waktunya Anda tugas ya. Saya akan ngasih tugas di mana tugasnya adalah saya minta Anda menginstal sistem operasi. Ya, mungkin nanti setelah UTS ada tugas saya minta Anda install aplikasi ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini dulunya ada 2. Ada pengenalan teknologi komputer, ada pengenalan teknologi informasi. Kalau di PTK-nya Anda harus sampai buka laptopnya, sampai buka PC-nya, laptop PC-nya dibuka gitu ya. Jadi Anda sampai lihat mana motherboard-nya, mana prosesornya, kemudian mana slot-slotnya gitu ya. Itu bisa aja saya lakukan. Kita punya lab di atas, lab hardware. Jadi nanti ada kesempatan tugasnya adalah Anda menginstal sistem operasi. Kalau misalnya Pak, saya takut Pak sistem operasinya rusak gitu ya. Nanti bisa pakai aplikasi yang namanya VirtualBox. Ya, pakai aplikasi namanya VirtualBox ya. Nah, di VirtualBox ini nanti kita bisa menjalankan
Jadi kalau kita mau ya, jadi tadi kita bicara tentang komputer, maka komputer paling mudahnya adalah kita menjalankan sebuah aplikasi. Tapi aplikasi tidak bisa jalan kalau tidak ada sistem operasi, ya. Nah, sistem operasi itu banyak ya. Yang paling banyak digunakan di desktop, gitu ya, di PC, di laptop itu namanya apa? Windows, ya. Ya, Oh, dari pengantar awal. teknologi informasi. Kadang Ya, gue halo. lupa mata kuliah. Ya, halo. Siapa itu? Apa? Lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Tadi yang kita jalankan apa? Yang kita jalankan adalah aplikasi. Jadi nanti ada tugas. Tugasnya apa tadi? Tugasnya Anda menginstal sistem operasi. Kalau semisal bisa pakai lab hardware, kemudian benar-benar install bisa. Tapi kalau enggak, kita simulasikan. Caranya gimana tadi? Caranya, ini saya gambarkan di sini aja. Nanti kalau udah jam 1 bilangin ya. Oke, nanti 40 menit kan ini ya. Oke. Ya, tadi gimana? Kita punya sistem operasi, misalnya kita punya Windows ya. Kita punya Windows. Kita punya Windows 10. Nah, di atas Windows 10 ini kita jalankan aplikasi namanya adalah apa? VirtualBox. Nah, VirtualBox, ini aplikasi. Nah, nanti di aplikasi ini kita jalankan misalnya Windows 7 atau Ubuntu ya, atau aplikasi yang lain. Ya, kita bisa jalanin banyak ya. Di sini ada Linux ya, di sini ada Windows gitu ya. Tapi nanti ini semua narik hardware-nya ya. Jadi masing-masing punya memorinya. Di sini ada memori, di sini ini pakai memori, pakai hard disk macam-macam. Tapi nanti bisa. Jadi di aplikasi VirtualBox ini kita bisa running sistem operasi yang berbeda gitu ya. Kalau hostnya tadi Windows 10. Nanti akan ada tugas seperti ini setelah UTS. Nah, tapi di bawahnya lagi ada namanya apa? Hardware gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang, ini ada hardware-nya enggak? Apa bedanya hardware sama software gampangnya? Keras dan perangkat lunak. Ya, perangkat keras ya. Ini kalau dijedotin sakit gitu ya. Oke, itu adalah hardware ya. Banyak. Nanti maksud saya kita akan belajar semua itu satu persatu di sini. Jadi ibaratnya Pak, apa namanya, saya udah paham gitu ya. Jadi sabar aja. Nanti di sini di slide ini di berapa halaman di sini 50 halaman ini akan kita pelajari satu-satu. Iya, ada ikutan coret-coret ya. Ya, gambarnya nggak nampak. Iya. Ya, sebentar lagi kita break, tenang aja ya. Tenang aja. Iya. 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 Kenapa? Iya. Oke. Udah? Udah bisa? Bisa? Lanjut ya. Oke ya. Sampai ini yang saya sampaikan masih paham ya? Gampang kan? Jadi kita liatin di sini di PT ini. Di sini nanti kita bicara tentang apa itu komputer ya. Kita definisikan komputer, tapi definisinya masih level pertama lah. Ya, pakai bahasa Inggris. Kemudian kita bicara apa itu information processing, cycle-nya seperti apa. Ya, ini istilah-istilah yang tadi yang dikatakan sebagai literasi itu ini. Ya, dikatakan literasi ya kita belajar satu-satu istilah-istilah yang digunakan di komputer gitu ya. Kita akan kenalan dengan input, proses, output, storage, communication. Saya harus sampaikan ya. Kalau nanti Anda ingin baca sendiri ya nggak masalah ya. Gimana Mas? Mas gimana? Bisa ngikutin nggak Mas? Mas? Tolong diperhatikan ya. Nggak, kalau misalnya nggak mau ikut ya nggak apa-apa, nanti ikut aja. Tapi kan masalahnya kan di jalan.
Jadi di sini aja. Jadi diikutin aja gitu ya. Nggak usah banyak ini, nggak usah banyak komentar ya. Oke, ya kalau misalnya agak boring ya mungkin karena mengulang ya, karena ini teori. Tapi tolong di kelasnya apa namanya diperhatikan gitu ya, diperhatikan. Jadi didengar aja, dosen ngomong apa didengar. Jadi kalau orang belajar itu kan ibaratnya ya Anda mengkondisikan diri supaya bisa dikatakan disiplin ya. Saya bicara sedikit ya, mungkin ini masih semester awal. Ini kan bukan anak SMA lagi ya, bukan anak SMA lagi, bukan anak SMK lagi gitu ya. Jadi dosen tidak berharap ada suasana seperti di SMA atau di SMK gitu ya. Jadi ketika di kelas ya dosen mengharapkan mahasiswanya ngikutin kuliahnya gitu ya, tidak terlalu banyak bicara. Kalau ada pertanyaan ya silahkan. Tapi ibaratnya Anda konsentrasi aja gitu ya, karena kuncinya kan ada dua, konsentrasi sama pengulangan gitu ya. Ada konsentrasi, ada pengulangan gitu ya. Jadi ibaratnya dipaksa diri Anda untuk bisa mengikuti, karena ini kan disiplin juga. Ya, disiplin dengerin dosen ngomong, mata kuliahnya cuma teori aja, nggak praktek, tapi ya dipaksa aja gitu ya. Dan saya tidak akan mengangkat suara gitu ya, tapi kalau lama-lama ya saya angkat suara juga ya, agak tinggi gitu. Jadi silakan didengarkan dosennya bicara, coba dipahami, kemudian kalau ada pertanyaan ya ditanya gitu ya. Oke, jadi saya juga karena ini mata kuliahnya teori ya, karena teori dan ini saya ambil pakai bahasa Inggris ya berarti Anda harus lawan mental block-nya ya. Anda harus lawan mental block-nya. Mental block itu apa mental block? Apa misalnya mental block? Mental block tuh gampangnya males ya, males gitu ya. Mau belajar sesuatu males itu atau apa gitu ya. Mau belajar hitung-hitungan malas, mau belajar bahasa Inggris malas gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mental block. Karena kita udah mahasiswa nih ya, kita udah mahasiswa. Jadi apa namanya atmosfernya juga atmosfer mahasiswa. Saya tidak akan mengangkat suara saya tinggi kalau ada mahasiswa yang ramai di kelas, tapi kalau lama-lama ya mungkin ini juga ya. Oke ya, jadi saya mau bikin supaya nanti misalnya ya 50 menit kita break gitu ya. 50 menit kita kuliah gitu ya, kemudian 10 menit kita break ya. Mungkin ini karena Zoom-nya 40 menit putus gitu ya. Nah, sebenarnya ada alternatif dari sini ya. Nanti mungkin Anda bisa lakukan setelah ini. Ada yang namanya teknologi dari Microsoft ya. Ini mungkin nanti bisa dicoba namanya Microsoft Teams. Nah, yang saya lakukan sekarang kan pakai Zoom ya, pakai Zoom. Yang kerja mungkin udah pernah pakai gitu ya, yang kerja. Ada juga yang pakai Google Meet ya, pakai Google Meet ya. Kenapa saya pakai Zoom? Karena kalau pakai Zoom, saya bisa ngerekord ya, saya bisa ngerekord ya. Kalau pakai Google Meet ini, tapi dia 40 sebenarnya bisa pakai berbayar ya. Nah, tapi ada lagi teknologi yang baru saya tahu ya. Namanya Microsoft Teams ya. Microsoft Teams ini bisa nanti Anda bikin account-nya ya, bisa dicoba sekarang. Nanti ketika break bikin account. Kemudian account ini ya, nanti account-nya pakai email Stimik Global ya, pakai email Stimik Global. Nah, nanti apa namanya? Tampilannya itu saya udah coba. Nanti kita bisa gunakan teknologi itu ya. Jadi teknologi kan memudahkan ya, kalau ada yang gratis ngapain juga bayar gitu ya. Yang memudahkan. Jadi ketika saya pakai Microsoft Teams, ya mungkin yang udah kerja nih udah tahu. Nah, jadi nanti di sini ini sebenarnya mirip-mirip Google Meet juga, tapi ini teknologinya yang bikin Microsoft ya. Ada yang bikin misalnya Google bikin gitu ya Google Meet, ini Microsoft bikin Microsoft Teams ya. Nah, nanti Anda lari ke sini Microsoft Teams, nanti daftar gratis ya, daftar gratis. Tapi nanti pakai ketika ditanya email, masukin emailnya email kampus gitu ya, masukin email kampus. Kalau udah masuk nanti seperti ini. Mungkin minggu depan bisa kita lakukan ini ya. Kalau sekarang kayaknya enggak karena apa namanya waktunya terbatas. Jadi minggu depan silakan ada install Teams. Nanti kita sudah masuk di sini. Ya kita coba teknologi yang di sini. Di sini fiturnya banyak. Di sini fiturnya banyak.
bahkan bisa materi taruh di sini gitu ya. Oke ya. Oke, nah nanti di sini ada aplikasi buat Meet-nya ya, sama seperti Google Meet, sama seperti apa tadi Zoom ya. Tapi saya belum coba nih. Ketika saya lakukan di sini Meet now. Ini nanti kita pakai minggu depan ya. Kita pakai minggu depan. Nah seperti ini ya. Nanti di sini saya bisa pakai aplikasi untuk ngerekornya, gitu ya. Tapi bisa aja nanti setiap 50 menit kita break gitu. Ya, jadi nah ini bisa recording ya, bisa recording. Ya, ini fiturnya banyak. Nah, ini ibaratnya aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Microsoft. Kayak gitu ya, gampangnya kayak gitu. Ya, kita nggak bicara yang lebih kompleks lagi. Ya, jadi bukan tugas ya. Minggu depan Anda silakan daftar di Microsoft Teams ya. Kemudian daftarnya gratis di sini, gratis. Oke. Minggu depan sekarang nggak usah, kita zoom aja dulu. Ya, nanti. Ya, oke. Ya banyak yang perusahaan besar ya seperti Google, seperti apa Microsoft ya, bikin fitur-fitur seperti ini. Ya oke. Ya. Ini saya udah bikin ya. Saya bikinnya pakai account Steamik Global gitu ya. Nanti Anda juga melakukannya pakai, oh ini nggak di share ya. Oh iya, sorry. Iya. Iya. Oke. Mana dia? Oke, ya saya ulang lagi ya. Ya, jadi minggu depan kita akan pakai teknologi Microsoft supaya kita bisa tidak break 40 menit ya. Jadi silakan nanti Anda masuk ke sini ya. Namanya apa? Namanya Microsoft Teams ya.